So, balik lagi. Nih gua mau komen perihal ini. Ada yang bilang apa? Kerja keras itu tidak cukup. Kuliah aja kerja keras. Sebenarnya gue pengen pakai kata belum tentu sukses aja lah. Itu sukses. Nah sebenarnya sih di orang-orang bilang apa udah jadi kuli udah kurang kerja keras tapi nggak sukses tuh. Nah cuman menurut gue itu belum tentu sukses. Nah gue pengen ngasih tahu jenjang karir kuli. Wah berhubung gue dikerja di dunia proyek, gue bakal kasih tahu ke kawan-kawan tuh bahwa kuli itu sebenarnya ada karirnya, ada jenjang karirnya. Serius guys, lu kuli itu mungkin kalau lu teman-teman kuli itu awal-awal lu bakal, let's say lu no skill ya, no skill. Nah, lu mulai dari helper, oke, helper. Mungkin lu helper ini apa sih? Pembantu lah. Jadi ada helpernya tukang tuh, lu disuruh-suruh tuh ambil dulu palu, ambil paku, pokoknya dia bagian disuruh-suruh, namanya juga membantu. Jadi helper, ada helper, kadang helper ada helper 1, ada helper 2. Nah kalau si helpernya belajar dari si skillnya, dari skill, dia bakal naik, dia bisa naik ke jadi skill labor. Nah skillnya apa aja, bisa ada carpenter, bisa mason, bisa kalau dia di mechanical welder, banyak pokoknya skill. Nah kalau lu udah skill, lu cukup oke, dan lu diberkahi kemampuan memimpin dan lu belajar lagi dari senior lu, bisa baca gambar, lu bakal jadi leader. Leader, oke. Leader. Nah lu leadman nih di Indonesia. Tukang itu dari skill, kalau dia bisa mimpin, dia jadi leader, jadi leadman. Nah dia ini udah bakal connect sama SPV nih, supervisor di perusahaan tersebut. Nah dari leader lu oke lagi, lu belajar lagi, lompatannya adalah lu jadi foreman atau jadi mandor. Iya. Jadi mandor. Jadi foreman mandor ini sebenarnya ada dua hal. Ya, dari foreman mandor ini belum berhenti jenjang karirnya sebenarnya. Kalau dia semakin belajar, semakin diasah pengalamannya, dia ini bisa naik ke, kalau dia mau kerja, dia jadi supervisor, jadi SPV di sebuah perusahaan. Tapi banyak juga foreman yang ngambil jalur ke samping, ini lebih keren lagi sebenarnya, dia jadi pemborong. Nah, ini jadi pengusaha dia sebenarnya. Ini pengusaha. Jangan anggap remeh sama pemborong. Pemborong ini mereka ini sudah terlatih sebenarnya. Sudah terlatih, dia misalnya dapat borongan kerjaan rebar per ton berapa, dia dikasih target, dia tahu schedule, dia ada mereka cuman tidak kalahnya itu dari segi, menurut saya ya, kalahnya itu administratif, nggak mau melegalkannya. Tapi sekarang pemborong itu udah punya CV segala macam. Nah dari SPV, kalau dia di PT, dia bisa naik ke superintendent. Jadi ini superintendent yang
cukup diakui biasanya karena dia dari bawah dan gampang nyambung sama pekerja dan klien, dia bisa urus gitu. Nah, di pemborong dia karena sudah tahu caranya, dia bakal ikut tender ke perusahaan. Dia kan jadi pemborong, ngambil sub. Nah, lama-lama ini akan jadi subkontraktor, jadi sub. Nah, beberapa pemborong yang jadi subkontraktor, jadi kontraktor kecil, dan ada juga nggak yang bisa jadi akhirnya jadi kontraktor besar, ya, nggak sedikit. Nah, jadi maksud gua, kuli itu punya chance untuk jadi pengusaha hebat. Terus terang aja, gue sendiri banyak ketemu pemborong yang lebih tajir daripada supervisornya. Oh banyak. Dia borong misalnya kerjaan beton per kubik, dia datangin pekerjaannya, dia kontrol, dia semua segala macam. Yang dia ngerti. Jadi kadang-kadang lucu sebenarnya ketika ada iklan itu, ada konten itu yang bilang kalau ada mau bangun rumah atau mau bangun apa gitu, jangan pakai mandor atau pemborong, pakai kontraktor. Ada benar ya, tapi perlu digarisbawahi, kontraktor itu juga hire banyak pemborong dan dia kerjakan ini borongan rebar, ini borongan kayu, formwork, ini borongan beton, dan mereka ini orang udah skill semua. Nah, yang kontrol adalah kontraktor. Sebenarnya seperti itu, karena direct labor di Indonesia itu untuk skala construction yang besar itu setahu saya cukup jarang, kecuali perusahaan luar. Saya kerja di perusahaan luar, labor kita semua direct hire, semua karyawan. Nah, saya nggak tahu kalau di oil and gas, saya belum pernah kerja di oil and gas. Nah gitu, jadi maksud gue lebih setuju ada yang bilang kuli itu ataupun siapapun orangnya ya bisa aja sukses ketika dia ambil momen dan kesempatannya, tapi tetap dia harus ya mungkin kerja smart dan mau belajar karena dia bisa ke sini. Dulu salah satu construction manager gue orang US, dia start dari bawah, dari PM gue tuh start dari bawah, dari literally dari carpenter yang bisa sampai ke atas. Jadi bro, jadi itu sih guys, gue bukan so tau, tapi menurut gue karena gue berangkat dari, ataupun bukan berangkat, tapi karena gue emang berkecimpung di dunia pekerjaan itu, jadi gue cuma bilang bahwa teman-teman di dunia perkuliahan ini bisa maju, bisa sukses selama mau belajar dan ada kesempatan dikasih semesta dan lu ambil kesempatan itu, lu ambil momen itu, gue yakin lu bisa grow up dan make a great business. Thank you guys sharing this moment. Thank you.